Terkait dengan video antum beberapa hari yang lalu yang sempat ramai itu loh Beb, Ya, viral dong macam-macam di medsos. viral dadakan. Nah itu Beb, menarik untuk dibahas lebih lanjut. Ini terkait masih dalam video tersebut ya yang sama. Banyak yang mengatakan mana dalilnya Beb, antum ngomong kayak gimana dalilnya? Ini argumentasi ini saya kira perlu Habib kemukakan kepada masyarakat supaya ini menjadi lebih jelas. منهم تاريم الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Robi Gapir dan Habib Hud Al-Habsyi telah bersama dengan Habib Alwi Alidrus. Dalam kesempatan ini kami akan bertanya lebih rinci terkait dengan video yang sangat viral tempo hari yang banyak menarik atensi publik. Untuk membahas lebih lanjut, saya dan Habib Hud akan mengelaborasi langsung kepada Habib Alwi bin Mustafa Alidrus. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terkait dengan video antum beberapa hari yang lalu yang sempat ramai itu loh Beb, Ya, viral dong macam-macam di medsos. viral dadakan. Nah itu Beb. Ada beragam respon audiens yang disuarakan melalui medsos. Bisa tolong antum ceritakan sebab dan kronologisnya, Bib? Kronologis video tersebut, sebenarnya video itu sudah lama, sudah setahun yang lalu. Dan saya bicara seperti itu ketika sedang mengajar di majelis Perubat Al-Qanna. Dan memang materinya bertepatan dengan seputar Idul Adha. Sampai namanya seputar Idul Adha kan banyak. Ada haji, ada udhiyah atau menyembelih hewan kurban, ada puasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, sampai di materi pembahasan tentang pemotongan hewan kurban. Dan pemotongan hewan kurban sampai di tempatnya. Itu pun tentang udhiyah itu banyak pembahasan. Sampai di tempat pemotongan hewan kurban, dibicara saya adalah mengharamkan, ya, mengharamkan haram. Udah sebelum seperti itu, saya ketika itu bicara tentang mengharamkan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di wakaf masjid. Sebenarnya bicaranya di wakaf masjid. Spesifik. Kalau kita mau ulang-ulang lagi itu di wakaf masjid, di halaman masjid pun artinya di wakaf masjid, karena saya ulang-ulangnya di wakaf masjid yang ada di masjid. Oke, kenapa saya bicara seperti itu? Sebenarnya saya bicara seperti itu karena kita ini sudah melihat banyak permasalahan yang penyalahgunaan tentang wakaf masjid. Saya bicara seperti itu memang dengan tanpa ada paksaan, memang kesadaran saya tanpa ada paksaan. Dan itu pun kenapa saya bilang seperti itu, karena kita melihat udah banyak yang menyalahgunakan tentang wakaf masjid. Sebenarnya memang ada solusi atau ada rinciannya tentang hukum wakaf masjid. Babnya khusus. Kita akan ke sana, nanti kita satu persatu kita gali, Beb ya. Yang pertanyaan berikutnya, Beb. Ini mengamati respons audiens di media sosial, Beb ya. Saya melihat paling tidak ada dua kutub nih, Beb. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan materi yang antum sampaikan dalam video tersebut. Bisa Habib tolong bahas lebih rinci lagi demi menghindari kesalahpahaman yang lebih lanjut ya. Nilai penting membahas hukum wakaf masjid tersebut, kalau bisa dikomparasikan dengan praktek-praktek serupa di negara-negara lain di mana Islam menjadi negara yang mayoritas seperti di Timur Tengah. Silakan, Bib. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya tentang wakaf masjid ini, lahan wakaf masjid ini memiliki beberapa poin. Atau status wakaf masjid memiliki beberapa poin. Poin pertama, mauquf masjid.
Kalau mauquf masjid artinya dengan bahasa Indonesia wakaf masjid, itu jelas. Gambarannya, contohnya, saya wakafkan sebidang tanah ini jadi masjid. Atau bahasa Indonesia lagi, saya wakafkan sebidang tanah ini di jalan itu, jalan anu, masjid. Itu artinya wakaf masjid. Poin pertama. Poin kedua, status tanah wakaf untuk masjid. Untuk masjid. Contoh, ada sebidang tanah, entah di samping masjid, entah di sebelah kanan atau kiri atau barat atau timur utara, ada sebidang tanah, ada orang yang menghibahkan atau tidak ada orang yang menghibahkan. Ada orang yang tidak menghibahkan. Dengan kesejahteraannya masjid, masjid bisa membeli. Itu pun dibilang wakaf untuk masjid. Atau hibah dari orang. Atau hibah dari orang, atau dari kesejahteraannya masjid sehingga masjid memiliki uang untuk membeli tanah, sebidang tanah lagi lebihan. Itu siapa yang membeli? Tentunya nazir. Nazir ini siapa? Apa sih nazir? Kok pakai nazir ini pengurus wakaf masjid. Yang mewakafkan namanya wakif. Kalau nazir, pengurus wakaf masjid. Pengurus wakaf masjid melihat, oh masjid ini memiliki uang cukup layak untuk membeli ada sebidang tanah di sebelahnya. Dibelilah oleh nazir. Dengan kebijakan nazir, dengan kebijakan si pengurus, beli tanah dari uang masjid. Ini namanya wakaf lil masjid. Atau orang lain menghibahkan, ini saya wakafkan untuk masjid. Oke, ini poin kedua. Poin kedua. Poin kedua ini, boleh kita pergunakan lahan yang wakaf untuk masjid, tapi dengan kebijakan juga si nazir atau kepala pengurus. Nah, yang mana boleh kita pergunakan, boleh digunakan untuk selain, boleh dipergunakan tapi tanpa keluar dari maslahat untuk masjid. Nggak boleh keluar dari kemaslahatan masjid. Contoh, untuk kemaslahatan masjid apa? Ya untuk orang yang sholat, untuk orang yang iktikaf, untuk orang yang tadarus di dalam Al-Quran, di dalam masjid. Nah, ini wakaf untuk masjid boleh dipergunakan untuk apapun selagi tidak keluar dari kemaslahatan masjid. Kemaslahatan masjid. Contoh, kemaslahatan masjid, ya, kemaslahatan masjid untuk orang yang parkir untuk sholat di masjid. Uang parkirnya harus ada itu. Uang parkirnya harus ada. Masuknya uang parkir jangan ke si tukang parkir. Harus pure ke masjid. Harus kasih ke orang masjid. Ya. Oh, apalagi misal dibikin ruko, dibikin toko, dibikin tempat-tempat dagang, boleh. Karena itu wakaf untuk masjid. Bukan wakaf masjid. Oke. Adapun kembali lagi ke terkait video viral kita, pemotongan hewan kurban di lahan wakaf yang untuk masjid boleh asal dengan disewa. Kasih sewa. Syaratnya harus dengan sewa. Syarat pertama harus dengan sewa. Sewa dengan apa? Dengan harga yang pantas. Maksudnya harga pantas gimana sih? Contoh, pemotongan hewan kurban 5 sapi, 25 kambing. Oke, darah segitu banyaknya, apa segitu. Yang pantas, jangan 100.000 sewa untuk masjid. Untuk pemotongan hewan kurban cuma 100.000, nggak boleh. Jangan. Harus yang pantas. Yang kedua, jangan mengganggu kegiatan masjid atau kegiatan orang sholat. Kegiatan masjid, kegiatan sholat berjamaah, kegiatan iktikaf jangan terganggu. Kalau mau sewa di luar yang untuk maslahat masjid. Di luar untuk kemaslahatan masjid bisa dipakai, tapi harus dengan sewa. Yang kedua, harus tidak
mengganggu kegiatan masjid. Oke, masjid. Yang ketiga, tidak keluar dari syaratnya si wakif, orang yang mewakafkan dahulu. Misal dahulu diwakafkan ini tanah sebidang untuk masjid, tapi ada syarat, nggak boleh disewakan untuk apapun. Ini hanya untuk masjid. Sewa untuk toko nggak boleh, pasar malam nggak boleh, pemotongan hewan kurban nggak boleh. Nah itu tidak boleh sama sekali. Kalau melanggar dahulu si wakif pernah mengucapkan tidak boleh disewakan untuk apapun, maka itu pun tidak boleh. Ucapan tersebut Ustadz itu harus dibikin tertulis. Ya lebih baik tertulis pastinya, pastinya tertulis. Ya kita semua pastinya harus tertulis. Diarsipkan di DKM. Di DKM masjid. Oke. Nah untuk pemotongan hewan kurban, bertanya dong harusnya Pak Robi. Emang pemotongan hewan kurban, emang udhiyah itu bukan maslahat untuk masjid? Harusnya nanya dong. Saya sekarang kasih pertanyaan buat antum. Ya, saya kasih pertanyaan buat antum, pura-pura gitu, biar balik lagi nanya. Ya. Emang hewan udhiyah itu bukan maslahat masjid? Yang dikatakan maslahat masjid, maslahat yang akan kembali untuk masjid. Akan balik untuk masjid. Ya. Parkiran boleh, asal disewa. Toko boleh, hasil toko untuk masjid. Bikin pasar malam boleh, hasil pasar malamnya untuk masjid. Atau sewa ke masjid, itu boleh. Tapi kalau udhiyah, maslahatnya apa? Kalau tanpa nyewa? Tanpa nyewa. Apa maslahat untuk masjid? Apakah menjadikan memotong hewan kurban di masjid itu menjadikan orang-orang pada mau sholat Jumat, pada mau sholat 5 waktu? Menjadikan kas masjid lebih banyak? Bukan. Ketika udhiyah, pemotongan hewan kurban di masjid itu untuk kepentingan siapa? Apakah untuk maslahat masjid apa enggak? Saya kasih ilustrasi begini ya, saya kasih gambaran begini. Masjid ketika ditaruh hewan kurban, ibadah hewan kurban, Anda, saya, Bapak Hud, ya, kita naruh di satu masjid. Oke, ini pemotongan hewan kurban di masjid, kepentingan maslahat siapa nih? Maslahat masjid apa maslahat kita? Kita. Ya, kembali lagi tadi catatan. Nadir pengurus masjid boleh mempergunakan lahan wakaf untuk masjid, tapi jangan di luar kemaslahatan untuk masjid. Loh, pemotongan hewan kurban kan syiar Islam. Oh iya syiar, tapi maslahat masjid nggak ada maslahatnya untuk masjid. Apakah kalau masjid tidak ada pemotongan hewan kurban ini bisa memperbanyak dan mengurangi para jamaah sholat? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi pemotongan hewan kurban harus kita tahu dulu, kita terima dengan baik-baik bahwa pemotongan hewan kurban udhiyah itu untuk maslahat kita, bukan maslahat masjid. Jadi boleh, solusinya ada kalau mau di masjid. Kalau mau di halaman masjid atau di halaman yang wakaf untuk masjid harus dengan sewa. Harga pantas, tidak mengganggu waktu sholat. Tidak mengganggu orang yang sholat. Ganggu orang yang sholat contohnya apa? Waktu datangnya sholat duhur masih berantakan darah di mana-mana, itu mengganggu baunya. Ya, dan yang ketiga tidak melanggar syarat dari orang yang mewakafkan yang awal. Yang ketiga, daripada status tanah wakaf bisa ada orang mewakafkan untuk maslahat muslimin atau maslahat umum yang lebih besar, yang lebih luas lagi. Contoh Masjid Al-Fulan, sebelahnya ada lahan lagi lebih, pemiliknya ada, dihibahkan oleh pemiliknya untuk maslahat umum. Untuk maslahat umum. Jadi kata umum di situ tidak hanya merujuk pada muslim itu ya? Boleh, iya, tidak merujuk, nggak muslim. Okay. Maslahat umum, boleh nggak? Oh boleh, dipakai apa? Dipakai untuk nikahan, aula pernikahan, tadi lagi toko dan ruko, walaupun tanpa menyewa.
walaupun tanpa nyewa untuk masjid boleh. Tapi tadi poin yang kedua, wakaf untuk masjid harus sewa. Itu syarat. Harus kasih. Kenapa? Kalau yang di luar maslahat untuk masjid harus nyewa. Harus ada harga yang pantas untuk masjid. Tapi kalau wakaf untuk maslahat umum, nggak harus sewa ke masjid. Nggak untuk umum. Tapi nanti di luar lagi, misalnya melebar lagi nih sebenarnya masalah. Oh, gimana sih wakifnya yang mewakafkan ini untuk masalah umum? Iya, tapi sewanya ke saya atau ke sewanya ke anak-anak turunan saya boleh. Tapi ke masjid nggak ada hubungan. Dan itu mau motong hewan kurban di situ boleh nggak? Boleh. Yang keempat, poin keempat, status tahan kalau mauquf majhulul waqf. Ada di samping atau di pelataran ya, di halaman masjid, dilihat dari surat akte masjid. Masjid ini hanya 400 meter contohnya, atau 900 meter. Ada lebihan lagi nih, 90 meteran. Tapi di akte wakaf tidak ada ini. Tidak ada. Tapi tahu ini orang, ini wakaf. Tapi nggak ada yang tahu wakafnya peruntukannya untuk apa. Itu poin nomor 4. Poin nomor 5, tidak diketahui ada lahan, tidak diketahui ini wakaf atau bukan. Jadi status hukumnya gelap. Gelap. Tapi ada lahan kosong, ada lahan lebih. Tapi nggak tahu nih, ini poin nomor 5. Poin nomor 4, poin nomor 5, dilihat dari kebiasaan masyarakat. Kalau kebiasaan masyarakat ini buat umum, buat maslahat umum, boleh kita gunakan. Boleh kita gunakan. Syaratnya adalah kebiasaan masyarakat setempat. Ya, untuk poin pertama, untuk poin keempat dan kelima. Apa kok poin keempat? Tidak diketahui wakaf, tapi tidak diketahui peruntukannya untuk apa. Poin kelima, tidak diketahui ini wakaf apa bukan. Nggak jelas nih, kita belum nggak tahu nih. Saya dari zaman cabai belum pedas, saya belum tahu nih. Zaman cabai belum pedas. Saya nggak tahu nih. Ini ya itulah. Nah, poin 4 sama poin 5 itu untuk dilihat dari masyarakat, kebiasaan masyarakat. Baik, dan itu boleh-boleh aja. Merujuk pada pertanyaan saya yang masih di pertanyaan nomor 3 ini, tadi kalau kita bicara komparasi dengan negara-negara yang dimana Islam itu lumayan banyak populasinya, misalkan Habib bisa sebutkan misalnya praktek di Timur Tengah, misalkan di Yaman, di Irak, Mesir. Salah satu contohnya aja, Habib, supaya ini bisa memberikan semacam perbandingan pada masyarakat muslim kita. Ini tidak hanya di Indonesia loh, di luar negeri pun juga ini juga menjadi perhatian publik masalah hukum wakaf masjid ini. Insya Allah ya, untuk wakaf masjid ya. Iya. Tapi pemotongan hewan kurban di masjid, insya Allah hanya di Nusantara doang. Oh gitu ya. Insya Allah. Menurut hemat saya selama ini, menurut hemat Al-Faqir selama ini, pemotongan hewan kurban di masjid, ingat, jadi poin pertama tuh tadi wakaf masjid, hanya di Indonesia. Wow, luar biasa. Pengetahuan hemat saya, insya Allah. Kenapa? Alhamdulillah saya pernah tahu hidup di negeri Yaman, pernah pergi kita ke Saudi, ya, pernah tahu kita ke Saudi Arabia. Kalau kita lihat itu tidak ada satupun masjid ketika waktu udhiyah, waktu kurban yang motong di masjid. Jadi di mana itu penyelenggaraan? Mereka punya tempat yang khusus, namanya tempat pemotongan hewan. Atau di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Oh iya dong. Kan kita sudah tahu riwayat dari Rasulullah SAW. Rasulullah ini menganjurkan kita motong hewan kurban. Bahkan ada anjuran dikatakan tidaklah ada darah hewan kurban yang dipotong di satu tempat kecuali tempat itu tidaklah sampai darah tersebut ke satu tempat itu sudah bersaksi kepada Allah. Masya Allah. Darah itu udah bersaksi kepada Allah. Hewan kurban itu udah ganjarannya Allah udah catat, belum darahnya jatuh. Itu maksud di rumah masing-masing. Jadi kok seperti di Yaman, itu di rumah masing-masing. Di Saudi mereka di rumah masing-masing. Jadi hanya di atau di tempat yang khusus. Insya Allah hemat pengetahuan saya namanya Indonesia. Ilmu baru untuk anak. Iya. Oke. Yang berikutnya, Beb, ini menarik untuk dibahas lebih lanjut. Ini terkait
terkait masih dalam video tersebut ya yang sama, banyak yang mengatakan mana dalilnya Beb, antum ngomong kayak gimana dalilnya. Ini argumentasi ini saya kira perlu Habib kemukakan kepada masyarakat supaya ini menjadi lebih jelas. Dalil yang saya bilang tadi, yang saya bilang poin pertama, ada poin kedua, status-status itulah dalil. Tapi dalil ini jadi hasil. Hasil dari apa? Kita boleh referensi, antum atau siapapun nanti ya pemirsa yang dengar, boleh kalian lihat di kitab Fatawal Kubro milik Imam Ibn Hajar, boleh kita lihat di Tuhfatul Muhtaj syarah Minhajut Tulab, ada di juz 20, juz yang ke-20, fatwalnya Imam Romli, ada juga kitab Golaid, ada juga kitab Bughyatul Najid fi Ahkamil Masajid karangan Al-Imam Abdullah bin Husain bil Faqih. Ada lagi kitab fatwanya Sayyid Tahir bin Segaf Al-Sofi. Banyak. Ini hukum-hukum masajid. Ada yang namanya kitab khusus fatwa-fatwa para ulama ya tentang ahkamul masajid. Ini semuanya dikupas tuntas di situ. Sebenarnya itu udah ada semuanya. Cuman Al-Fagir tadi bikin 5 poin ini ulama-ulama pun membuat yang 5 poin ini, bukan Al-Fagir, karya Al-Fagir sendiri ya. Saya nggak mau ngaku-ngaku ya. Ini karya ulama. Ini, mereka membagi ini. Itu cukup dengan dalil-dalil. Tapi ingat yang pertama lagi ya, pertama tentang pemotongan hewan kurban di masjid, tentang pemotongan hewan kurban di masjid sebenarnya cuma satu. Yang penting wakaf itu harus kita pelajarin. Ilmu wakaf harus kita pelajarin. Ya, ilmu wakaf harus kita pelajarin. Untuk lebih dalamnya lagi tentang masalah ini silakan Habib Hod. Untuk pertanyaan berikut, mengingat nilai penting dalam memahami hukum penyelenggaraan kurban ini, terutama di kalangan Muslim, untuk konteks di Indonesia ini terutama Habib, mengapa ada kesan seolah hukum masih asing di kalangan masyarakat kita? Apakah di kurikulum pendidikan hukum Islam materi ini kurang diperhatikan? Oke. Karena kurangnya pengetahuan di masyarakat umum, sebenarnya yang pertama ini bukan kekurangannya para ulama. Jangan kita bilang, oh ulama kok selama ini diem aja, kok para ustadz, oh para kiai kok diem aja, oh kok para ulama diem aja selama ini. Ini bukan kekurangannya mereka, kekurangannya kita. Kita nimba ilmu dengan para ulama ini sampai mana? Sejauh mana sih usaha kita nimba ilmu dengan para ulama? Ketika kita menuntut ilmunya Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang disusun, yang dibangun oleh para ulama-ulama kita sejauh mana sih? Jangan kita bilang, oh ulamanya, kemana ulamanya kok pada diem? Saya 40-50 tahun, saya nggak tahu apa-apa. Ya, jangan, gitu kekurangan di kita, jangan salahin ulama. Ini sudah jelas, udah ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, itu kitab-kitab yang saya tadi referensi saya bilang, Tuhfatul Muhtaj, Fatawal Kubro Ibn Hajar, ya Golaid, Bughyatul Najid, fi Ahkamil Masajid, itu sudah puluhan tahun yang lalu tuh kitab dikaryakan, disusun, itu sudah cukup gitu. Cuman kekurangan dari kita. Ya semua kita punya kekurangan. Ya insya Allah kedepannya akan menjadi pembenahan yang lebih baik, perbaikan yang lebih baik. Dengan pertanyaan yang sebelum yang saya lontarkan, itu kira-kira menurut Habib saran yang akan mencegah terjadinya kesalahpahaman masyarakat kita ini gimana Habib solusinya? Yang pertama sirah. Yang pertama adalah untuk menanggulangi penyalahgunaan wakaf masjid. Yang pertama kita harus tahu dulu. Jangan mewakafkan sesuatu ini ibaratnya halusnya seperti kacang goreng. Jangan dong. Harus ada ilmunya. Kita harus tahu. Oke, kita orang yang mampu. Kita orang kaya. Kita orang mampu. Alhamdulillah, saya mau wakafkan masjid. Saya mau wakaf masjid. Oke, harus tahu dulu. Tanya ulama-ulama. Tanya ulama-ulama yang dia berkapasitas ngerti tentang wakaf masjid.
Bukan, nak. Ya, yang punya kapasitas, tanyalah. Ayo ngobrol. Gimana sih wakaf masjid? Gimana sih ketentuan sigohnya? Sebenarnya ini semua sigoh. Tadi tuh 4 atau 5 poin itu sigoh. Sigoh apa sih maksudnya, Beb? Ucapan lafadz wakaf. Kalau sudah dibilang, saya wakafkan sebidang tanah saya ini 500 meter masjid, jadi masjid. Ini sedikit pun pakai barangnya nggak boleh, pakai dijadiin toilet nggak boleh, dijadiin parkiran nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Ingat, kalimat nggak boleh ini haram. Ingat, haram ini bukan bahasa kasar. Ini viral karena kalimat haram. Seakan-akan kalimat haram ini kasar sekali. Karena Habib Alwi menyuarakan itu dengan muka yang keras gitu. Oh, begitu. Itu yang mungkin bikin, Waduh, iya. haram sambil melotot. Waduh, iya. Ya. Itu ibaratnya, saya sengaja ngomong kayak begitu. Ibarat kita lagi mancing. Mancing. Mancing hiu, jangan pakai ikan teri. Jadi harus pakai apa, Beb? Mbak harus pakai ikan yang besar juga mancing hiu. Nah inilah, ini hiunya kita dapat. Malam hari ini kita dapat hiu. Masya Allah. Ilmu yang luas, insya Allah cukup. Bagaimana tentang poin-poin wakaf masjid? Ya. Ya, alhamdulillah Habib Alwi. Saya secara pribadi pun ya memang harus saya akui saya tidak paham masalah ini sebelum mendengar langsung bertanya langsung dari Habib. Ya. Terima kasih banyak Habib. Saya terima kasih diminta penjelasan lebih lanjut seperti ini sampai meluangkan waktu ke sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat untuk umum, kalangan umum awam ya. Kita memang tujuannya ini saya minta ini khusus wawancara Habib itu untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang seperti saya yang memang sangat awam dalam jangan bab wakaf masjid. Ini masih satu loh. Ini masih 0,0 sekian dari sejumlah permasalahan di wakaf yang sangat banyak. Insya Allah. Jadi ini masih nggak ada istilahnya. Ini bab khusus ada tentang wakaf itu. Ada ahkamul masajid, ada babul wakaf, ada ahkamul masajid. Ada bab tentang khusus wakaf, ada bab tentang hukumnya masjid. Kok ada hukum-hukum? Karena masjid ini memiliki hukum-hukum yang khusus. Apa hukum yang khusus? Penghormatan penghormatan masjid. Kenapa saya kemarin yang viral itu tuh dipotong 1 menit sekian langsung ngomong haram? Karena saya melihat banyak orang yang sudah menghilangkan penghormatan tanah masjid. Dan juga kedua itu mancing hiu jangan pakai ikan teri. Ajib. Baik, sekali lagi Habib, jazakumullah khair. Mudah-mudahan nanti kita bisa dengan saya dan Habib pun bisa tanya lagi dengan masalah ini khusus datang ke tempat antum. Ini namanya kritik yang membangun. Insya Allah. Bukan kritik yang ya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Itulah indahnya para dai. Kalau nggak ada bully-bulian nggak enak. Ajib, terlalu stagnan gitu ya. Iya. Ya, demikian bincang-bincang ringkas kita dengan Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus mengenai masalah wakaf masjid tadi, mobil khusus masalah tadi bolehkah tentang pemotongan hewan kurban di masjid. Mudah-mudahan pembicaraan yang memang tidak terlalu lama ini bisa paling tidak memberikan semacam edukasi ya untuk kalangan umum seperti saya ini ya. Memang sangat penting, sangat Masya Allah saya dapat ilmu yang baru dari Habib Alwi. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa menjadi lebih semacam ada rambu-rambu lah ya bagi kita ya tentang masalah ini. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang enteng. Ini harus belajar langsung dari ahlinya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.